Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Kami berharap bahwa menjelang seleksi P3K tahap 2, persiapan Bapak Ibu ini sudah semakin matang dan semakin mantap, sehingga nanti bagaimanapun bentuk soalnya, Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar dan tentunya bisa lolos passing grade dan mendapatkan perankingan di formasi yang Bapak Ibu pilih. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar di postingan saya maupun di video-video saya sebelumnya. Namun Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa mengenai seleksi P3K ini ada dua acuan, ada dua panduan kita yang harus Bapak Ibu ketahui. Panduan yang pertama itu adalah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang juknis pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru, dan itulah yang kita gunakan sampai sekarang dan belum ada revisinya sampai sekarang. Tapi kita belum tahu ke depannya apakah masih ada aturan baru, tapi sampai saat ini itu yang masih kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah surat edaran dari Kemdikbudristek mengenai nomor 1460-BI.I/GT 0201/2021 tentang linearitas jurusan. Jadi itu acuan kita, itu panduan kita dalam memahami pelaksanaan atau teknis dari P3K tahun ini. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya berdasarkan kedua acuan atau kedua pedoman itu. Untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu, ini dari Heri Toraja Heritage mengatakan bahwa apakah tahap 2 sudah bisa ke instansi kabupaten lain tetapi dalam satu provinsi. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan Permenpan itu, jadi jika teman-teman semisal teman-teman adalah guru SD atau guru SMP, maka teman-teman hanya bisa memilih formasi di wilayah naungan dinas kabupaten, dinas pendidikan kabupaten. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di SD, yang mengajar di SMP ini belum bisa ke kabupaten lain. Masih harus di wilayah kabupaten Bapak Ibu sendiri untuk SD dan SMP serta TK. Nah, begitupun Bapak Ibu yang mengajar di SMA, SMK atau sekolah luar biasa, SLB. Nah, Bapak Ibu hanya bisa memilih formasi di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Bapak Ibu. Jadi di bawah naungan Dinas Pendidikan masing-masing. Itu untuk seleksi tahap 2. Jadi sekali lagi saya tekankan, menurut Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, untuk tahap 2 kita belum bisa lintas provinsi atau lintas kabupaten dalam memilih formasi. Nah, untuk tahap 3 nantinya barulah kita bisa lintas kabupaten atau lintas provinsi. Jelas ya Pak? Kemudian untuk yang kedua dari Raden Asril mau tanya, Bang, apakah bisa saya mengambil formasi di guru kelas sedangkan saya mengajar di SMK dan jurusan saya adalah bahasa Indonesia? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya Bu, bahwa untuk tahap 2 ini karena Ibu mengajar di SMK, maka Ibu tidak bisa memilih formasi di SD atau SMP. Tetapi Ibu hanya bisa memilih formasi di SMK atau SMA atau sekolah luar biasa yang linier sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi belum bisa ya Bu untuk Ibu Raden Asril. Kemudian yang ketiga ada dari Miss Nyatun SPD. Pertanyaannya adalah seperti ini. Assalamualaikum Pak. Untuk yang sudah YPI tapi tidak lolos di tahap 1, apakah ada prioritas di tahap 2? Karena sesungguhnya kami sudah mencapai passing grade sesuai harapan Mas Menteri
tapi nyatanya tetap tidak bisa mengisi formasi. Oke, untuk Ibu Misnya Tun SPD, jadi untuk tahap 2 ini tidak ada lagi skala prioritas seperti pada tahap 1. Jadi tahap 2 semuanya sama, apakah teman-teman dari guru honorer di sekolah induk maupun guru sekolah swasta maupun adik-adik lulusan PPG ataupun teman-teman dari guru kategori 2, semuanya bersaing secara sehat. Nah, nanti diambil yang tertinggi rankingannya. Jadi tidak ada lagi prioritas bahwa sekolah induk maupun sekolah non-induk. Tidak ada lagi istilah sekolah induk dan sekolah non-induk. Nah, jika ada Bapak Ibu kemarin yang lulus passing grade di tahap 1 tetapi tidak mencapai rankingan, tidak mendapatkan rankingan, nah nanti nilainya Ibu ini bisa kita gunakan untuk tahap 2. Dengan catatan, Ibu memilih formasi, memilih jabatan yang sama, dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi semisal di tahap 1, Ibu lolos passing grade dengan memilih formasi guru kelas misalnya, maka di tahap 2 nanti Ibu tetap memilih formasi guru kelas. Nah, nanti nilainya yang diambil adalah nilai tertinggi dari seleksi kompetensi 1 atau seleksi kompetensi kedua. Ini berlaku jika Bapak Ibu memilih jenis jabatan yang sama dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Tetapi jika nanti jenis jabatannya berbeda, maka itu tidak berlaku. Nilai yang didapatkan di kompetensi 1 tidak bisa lagi digunakan untuk di tahap kedua. Oke, jelas ya Ibu Misnya Tun SPD. Kemudian dari Yul Iyung, Assalamualaikum, mohon penjelasan dong Pak. Di sekolah saya buka formasi biologi, namun ijazah saya pendidikan kimia. Apakah saya harus ambil formasi di sekolah saya walaupun biologi, atau saya harus daftar formasi di sekolah lain yang ada formasi kimianya? Jadi ini Ibu sudah jelas ya. Jadi Ibu harusnya memilih formasi kimia atau formasi yang linear dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik Bapak Ibu. Dalam edaran Kemendikbud surat edaran nomor 1460 mengenai linearitas jurusan, kimia tidak linear dengan biologi. Nah, untuk SMA, kimia hanya linear dengan prakarya. Jadi Ibu, saran saya jika ada formasi prakarya di sekolah Ibu bisa memilih formasi tersebut. Namun jika tidak ada, Ibu boleh memilih formasi kimia di sekolah lain. Jelas ya, ini dari Yul Iyung. Kemudian selanjutnya dari Mozara Official. Dalam hal perankingan di tahap 2, apakah dengan melihat yang dari guru honorer dulu, baru ketika tidak ada yang memenuhi persyaratan, baru diambilkan dari swasta atau lulusan PPG? Jadi tidak seperti itu Bu. Jadi untuk tahap 2, semua peserta memiliki kesempatan yang sama. Nanti yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Nah, jika nanti nilainya sama, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi kompetensi teknisnya. Jika masih sama nilainya, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya. Nah, jika masih sama, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi dari pertanyaan wawancaranya. Jadi untuk tahap 2, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada lagi skala prioritas. Semua peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan NIP, untuk lolos menjadi pegawai P3K. Kemudian dari Dian Supri, saya kebetulan terdaftar di Dapodik sebagai guru PPKN dan sudah sertifikasi selama 4 tahun. Tetapi ijazah saya bukan PPKN, jadi tidak linear. Apakah saya masih bisa daftar menggunakan Serdik PPKN? Nah, untuk Ibu Dian Supri, dari awal dikatakan bahwa jika Bapak Ibu ada yang memiliki sertifikat pendidik, meskipun sertifikat pendidiknya tidak linear dengan kualifikasi pendidikannya, maka yang harus diikuti adalah yang sesuai dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Karena Bu Dian Supri ini memiliki Serdik PPKN, maka Bu Dian ini nanti harus memilih formasi yang linear atau yang sesuai dengan PPKN-nya. Nah, kebetulan PPK Pendidikan Kewarganegaraan ini linear dengan guru kelas SD. Nah, jika Ibu Dian ini tidak dijelaskan di sini, Ibu Dian ini
dari guru SMA atau guru SMP. Jika Ibu Dian dari guru SMP, guru PPKN di SMP, maka Ibu Dian bisa memilih formasi guru kelas SD. Karena PPKN linear dengan guru kelas SD-nya. Terus Pak, bagaimana nanti sertifikasinya Pak? Apakah masih bisa cair atau tidak? Ya, dalam aturan linearitas jurusan, jika orang memiliki sertifikasi pendidik PPKN dan mengajar guru kelas SD, maka sertifikasinya tetap bisa cair. Karena itu linear berdasarkan aturan 1460. Dan itu yang kita gunakan saat ini bagi Bapak Ibu guru yang punya serdik. Jika serdiknya linear dengan mapel lain, maka itu akan terbaca valid di Info GTK dan sertifikasinya bisa cair. Kemudian dari Ibu Aya, untuk tahap 2K, apakah boleh dari sekolah provinsi ke kota, misal dari SMA mendaftar di SMP atau SD? Ya Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan, sudah tidak bisa, belum bisa untuk tahap 2. Nanti tahap 3 baru bisa lintas pendidikan dari SMA ke SMP atau dari SMA ke SD. Untuk tahap 2 masih belum, sesuai dengan yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, karena bukan wewenangnya atau bukan di bawah naungan dinas pendidikan tersebut. Kemudian dari Ibu Mistinitin, numpang nanya Pak, untuk tahap 2 itu masih diprioritaskan yang P3K sekolah induk gak? Soalnya banyak yang kayak saya yang gak ada formasi di sekolah sendiri, kayak merasa cuma jadi penggembira aja di seleksi P3K ini. Kalau ngikut pilih formasi di sekolah lain, lulus passing grade tapi gak kepake jua. Nah, untuk tahap 2 ini, sekali lagi saya tekankan Bu, tidak ada lagi skala prioritas. Semua peserta diberikan kesempatan yang sama. Jelas ya Ibu Mistinitin. Kemudian untuk Bapak Andin, apakah nilai passing grade saya tahap 1 bisa saya gunakan untuk tahap 2? Tahap 1 nilai passing grade mapel ini, tahap 2 rencana mau daftar di SD yang linear dengan mapel saya bahasa Indonesia. Nah, untuk nilai kompetensi 1 masih bisa digunakan untuk nilai kompetensi 2 jika Bapak Ibu memilih jabatan yang sama dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi jika di kompetensi 1 Bapak Ibu lulus passing grade, misalnya formasi yang Bapak Ibu lamar adalah guru kelas, dan di kompetensi kedua Bapak Ibu kembali melamar sebagai guru kelas, maka nilai kompetensinya yang diambil adalah yang tertinggi di antara keduanya. Jika lebih tinggi kompetensi 1, maka itu yang diambil. Dengan catatan bahwa Bapak Ibu harus memilih jabatan atau formasi yang sama dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi jika berbeda Bapak Ibu, maka sayang sekali nilainya di kompetensi teknis pertama itu tidak bisa digunakan. Jelas ya? Next dari Halimatus Suala, prediksi soal untuk tahap 2 apa sama dengan tahap 1? Karena yang kami khawatirkan seperti tes tahap 1 kemarin, soal melenceng ke mana-mana. Mohon penjelasannya Pak Sul. Nah Bapak Ibu, jika sudah ikut kemarin seleksi tahap 1, nanti di seleksi tahap 2 bentuk soalnya akan seperti itu. Kalaupun ada soal yang sama berarti itu adalah rezeki Bapak Ibu. Tetapi jika soalnya tidak sama, tapi mungkin bentuk atau makna dari soal itu akan sama, serupa tetapi tidak sama. Tetapi bentuk soalnya akan seperti itu. Soalnya panjang-panjang, soalnya memerlukan literasi, itu sudah pasti bentuk soalnya seperti itu. Kemudian dari Ibu Hamdana R, Pak, mohon maaf, apakah bagi mereka yang tidak bisa ikut tes di tahap 1 karena kesalahan memilih formasi linear di sekolah induk, tapi memilih formasi di sekolah lain, masih bisa mengubah dan memiliki formasi di sekolah induk yang linear pada tahap kedua? Nah, ini seperti kasus bagi teman-teman yang lain, ada formasi di sekolah induknya, tetapi memilih formasi di sekolah lain, akhirnya tidak bisa ikut tes tahap 1 kemarin. Nah, untuk tahap 2, jika ada Bapak Ibu yang memiliki kasus seperti ini, dipersilakan memilih formasi kembali. Jadi tidak ada istilah penguncian di sekolah induk. Bapak Ibu dipersilakan, diberikan kebebasan untuk memilih formasi yang linear, yang sesuai dengan ijazah atau sertifikat pendidik Bapak Ibu.
Kemudian dari Agus Cahyono, Assalamualaikum, salam sejahtera buat Pak Admin. Mau tanya Pak Admin, kalau seumpama di sekolah tersebut sudah ada guru induknya dan guru induk tersebut lolos passing grade murni, anggap saja nilai teknisnya mendapatkan 490. Lalu di situ juga ada guru yang berserdik atau PPG. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang lulus atau yang berhak mengisi formasi sekolah tersebut? Dan lalu bagaimana nasib guru induknya? Mohon penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, untuk tahap 2 ini afirmasi masih berlaku. Seperti biasanya untuk serdik akan mendapatkan poin sebesar 100%. Artinya nilai full dia akan mendapatkan nilai 500. Nah, ini yang seperti saya katakan di video sebelumnya, jika ada guru yang melamar di formasi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik, nah Bapak Ibu bisa menghindarinya. Karena ini bisa jadi ini peluang yang berserdik ini lebih besar daripada Bapak Ibu yang sama sekali tidak mempunyai sertifikat pendidik, karena mereka sudah memiliki nilai maksimal yakni 500 dari kompetensi teknis. Nah, meskipun nanti di sekolah tersebut ada sekolah induknya yang lulus passing grade, nah tetap nanti dilakukan perankingan. Jika seumpama jika dilakukan perankingan, maka tetap yang diambil adalah yang paling tinggi nilainya. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa karena dia sekolah induk kemudian dia lulus passing grade maka dia mendapatkan perankingan. Jadi tetap di ranking yang tertinggi nilainya, maka itu yang mendapatkan posisi tersebut. Jadi jelas ya. Jadi untuk tahap 2 ini tidak ada istilah lagi sekolah induk dan sekolah non-induk. Semua mendapatkan kesempatan yang sama. Next dari Sinta Oktavianti, saya pengajar yang dapodiknya di sekolah yang saya pilih. Apakah tidak ada keutamaan bagi pengajar induk di tahap 2? Ya, sama yang tadi Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi prioritas sekolah induk dan sekolah non-induk. Untuk tahap 2 semua diberikan kesempatan yang sama. Dari Bunga Lestari, Pak Min minta bantuannya untuk menjawab. Saya guru SD sudah mengabdi 10 tahun. Di SD saya ada 2 guru honorer dan 1 formasi. Di tahap 2 tidak ada yang lolos dan tidak ada yang passing grade. Pertanyaan saya, apakah saya bisa memilih formasi di SD lain karena SD saya mau diserbu K2 yang sudah lulus passing grade? Oke, bisa Bu. Jadi Ibu bisa memilih formasi di SD lain yang jelas di wilayah naungan Kabupaten Bapak Ibu. Next dari Fadilatul Ulia, mau tanya Pak, saya guru matematika SMP swasta, misal di tahap 2 ini saya mendaftar SMA atau SMK yang masih satu kabupaten, bisa? Nah, tidak bisa ya Pak, karena Bapak ini berada di bawah naungan dinas kabupaten. Jadi Bapak tidak bisa melamar di bawah naungan dinas pendidikan provinsi. Dari Indrawati, Pak maaf saya mau tanya, saya guru PKN di SMP. Jika saya daftar di SD dan lulus, apakah sertifikasi saya masih bisa cair Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal, PKN itu linear dengan SD. Maka nanti ketika melamar di SD dan lulus, maka sertifikasinya tetap bisa cair. Next teman-teman, ini dari Akila Laras Sumanding, maaf Min mau tanya, saya lulus passing grade tahap 1 tapi belum lulus formasi. Saya ikut tes tahap 2 untuk memilih formasi. Apakah harus bertarung lagi dengan pendaftar-pendaftar yang mendaftar di tahap 2? Nah, ini sudah pasti Ibu akan bertarung lagi dengan peserta-peserta yang ada di tahap 2. Dari Suryadi Putra, Pak mau tanya, saya guru induk mapel IPA di SMP tidak lulus tahap 1. Di tahap 2 ada guru IPA sekolah lain mau daftar dan dia sudah serdik. Apakah boleh tahap 2 saya pilih mapel prakarya yang linear dengan ijazah saya pendidikan kimia? Karena masih kosong di sekolah saya, sebab tak mungkin ambil mapel IPA yang bersaing dengan guru serdik. Apakah bisa Pak? Oke, jika ibu ini kemarin, jika ibu sudah tahu bahwa di formasi di sekolah ibu ini ada guru yang mempunyai serdik ingin melamar di sekolah tersebut, maka kesempatan ibu untuk lulus itu sudah sedikit, sudah kalah, sudah pasti bahwa kesempatannya lebih besar kepada yang serdik. Jadi ibu bisa memilih formasi di sekolah lain yang linear dengan ijazah Bapak Ibu berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud nomor 1460 tadi.
GI/GT tahun 2021. Dan yang terakhir Bu, dari Devi Kurnia, izin bertanya Pak, bagaimana caranya mengetahui bahwa di sekolah tersebut tidak ada pendaftar yang mempunyai cerdik? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Nah, Bapak Ibu, sampai sekarang untuk seleksi ASN baik CPNS maupun dari P3K untuk tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini namanya adalah blind competition, artinya kompetisi buta. Jadi kita tidak bisa melihat berapa jumlah pelamar yang ada di formasi tersebut. Jadi kita nggak bisa tahu berapa orang yang melamar di formasi tersebut, apakah sudah banyak atau tidak, karena namanya adalah blind competition. Nah, ini sebenarnya inilah untung-untungan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu cara yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu bisa mendeteksi siapa-siapa yang memiliki cerdik berdasarkan MGMP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah punya MGMP kabupaten atau MGMP provinsi. Nah, tentu Bapak Ibu bisa melihat berapa anggota Bapak Ibu yang sudah memiliki cerdik dan berapa yang tidak. Itu. Nah, yang ada satu hal juga yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu semuanya, yakni adik-adik yang lulusan PPG. Nah, Bapak Ibu, untuk peserta P3K tahap 2 dari lulusan PPG ini berlaku jika dia berada di domisili sesuai dengan domisilinya. Jadi semisal dia domisilinya adalah Kota Makassar, maka dia hanya bisa memilih informasi sekitar Kota Makassar. Dia tidak bisa melintas di kabupaten lain. Ini merupakan salah satu juga hal yang tidak perlu Bapak Ibu khawatirkan. Karena untuk yang lulusan PPG ini tidak sebegitu banyak jika dibandingkan dengan teman-teman dari guru sekolah swasta yang memiliki sertifikat pendidik. Oke, baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian dari saya, dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak jelas atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan Permen PAN RB nomor 28 tentang teknis pelaksanaan P3K jabatan fungsional guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa lolos P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin.